من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاة الشأن ظاهرا وباطنا وبأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب شيخ حسن بن أحمد بن محمد الكاف وعلى جميع أستاذنا ومشايخنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat guru-guru kita, keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan ini virus corona segera hilang dari kampung kita, dari negeri kita, kembali disehatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala aqsamun najasati wa kayfiyatu izalatiha. Al-awla an-najasatul mughallazatu wa hiya najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima li'anna al-qa'idata taqulu innal far'a yatba'ul akhassa min asliyati min aslihi fin najasati. Sababut tasmiyati bil mughallazati li'anna syari'a ghallaza fi hukmiha wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan ya, bacaan kita sampai kepada pembahasan aqsamun najasati wa kaifiyatu izalatiha ya. Bagian-bagian najis dan tata cara menghilangkannya, tata cara mensucikannya.
Jadi kalau kemarin bicara tentang najis-najis yang bisa berubah ya, ada juga najis yang dimaaf ya. Nah sekarang bagian-bagian najis dan kaifiat ya, tata cara untuk menghilangkannya itu. Nah ini yang pertama, al-aula an-najasatul mughallazatu ya. Yang pertama disebut adalah najis mughallazah ya, najis mughallazah nih. Kenapa disebut najis mughallazah? Ini asal kata dari ghaluza yaghluzu ya. Artinya tebal, kasar gitu. Ya, najis mughallazah berarti wahia najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Jadi yang dikata najis mughallazah dia adalah najis anjing atau najis yang dari babi, wa far'i ahadihima, dan juga bagian daripada antara keduanya tuh ya, anjing dan babi, turunan-turunannya maksudnya gitu. Ya, kalau kemarin kambing kawin sama anjing ya, lalu lahir anaknya anak kambing, sedangkan itu dari mana ya, dari anjing ya, maka tetap itu tersebut wa far'i ahadihima ya, bagian dari salah satu daripada keduanya itu, yaitu anjing dan babi. Itu yang masuk di dalam bilangan najis mughallazah, nggak ada lagi itu. Jadi najis mughallazah hanya anjing dan babi dan turunan-turunannya. Li'annal qaidata taqulu, karena dalam kaidah disebutkan innal far'a yatba'ul akhassa min aslihi fin najasati. Karena sesungguhnya yang far'a, yang cabang atau yang turunannya itu yatba'ul akhassa, mengikuti daripada apanya ya, keburukannya, kejelekannya itu, min aslihi fin najasati, daripada asalnya dalam hal urusan najis ya, tetap tuh. Nah dia bukan anaknya, ini cucunya misalkan ya kan, anjing sama kambing kawin, nah, anaknya kambing, berupa kambing, pokoknya nggak berupa anjing, berupa kambing, tapi karena itu turunan dari anjing ya tetap dia termasuk di dalam kategori najis mughallazah. Lalu yang anaknya itu kambing itu ngapain? Ya punya kawin, punya anak lagi, nah tetap turunannya semua wafa, karena wafar'i ahadihima, terus ke bawah turunan-turunannya tetap turunan anjing atau turunan babi, maka jatuhnya kategorinya najis mughallazah itu. Lalu kenapa ini dipanggil najis mughallazah kan gitu? Nah ini memang dalam kitab ini Tuan Musannif menyebutkan urutannya dari yang paling tinggi dulu gitu ya, dari paling berat dulu. Ya banyak juga kitab-kitab fikih yang menyebutkan najis itu dari yang apa? Yang ringan dulu ya, mukhaffafah, mutawassithah, lalu mughallazah ya. Tapi kalau di sini disebut yang apa dulu? Yang berat dulu, karena dilihat dari segi beratnya, sulitnya untuk menghilangkannya itu. Sababut tasmiyati bil mughallazati, adapun sebab ya, kenapa ini najis dikasih nama najis mughallazah, li'anna syari'a ghallaza fi hukmiha ya. Di situ ada titiknya enggak? Hah? Ghallaza di situ ada titiknya enggak ada ya. Tok situ ya. Jadi li'anna syari'a ghallaza gitu ya. Ya karena sesungguhnya syariat itu menganggap berat dari segi apanya? Dari segi hukumnya. Itu jadi ghallaza fi hukmiha. Itu hanya kesalahan cetaknya itu. Jadi li'anna syari'a ghallaza fi hukmiha. Jadi karena sesungguhnya kenapa ini dikasih nama najis mughallazah? Syariat melihat bahwasanya ini bagian daripada najis yang dari segi hukum lebih apa? Lebih berat, lebih tebal, lebih kasar istilah gitu. Mughallazah. Makanya disebut najis mughallazah ya, najis yang berat, itu yang tebal, yang kasar gitu. Lalu bagaimana cara menghilangkan najis yang mughallazah? Kaifiyatu izalatiha, adapun tata cara menghilangkan najis yang mughallazah, setelah kita tahu najis mughallazah itu adalah najis anjing dan najis babi,
Ya, disebut mughallazah karena syariat memandang najis ini berat dari segi hukumnya. Bagaimana cara menghilangkan najis yang mughallazah? Tathurun najasatul mughallazatu bisab'i ghuslatin. Jadi mensucikan najis yang mughallazah itu bisab'i ghuslatin dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Setelah dia menghilangkan zat daripada najisnya itu sendiri, ihdahunna biturabin. Jadi salah satu daripada 7 basuhan itu adalah dengan turab. Ya, turab itu apa? Tanah, ya. Tanah, debu, turab. Ya, karena nanti ada tin. Tanah juga tuh tin. Itu. Khalaqal insana min tin. Ya, manusia itu diciptakan dari apa? Tin. Ya, sebagian menyebutkan kalau tin itu tanah basah. Ya, tanah yang bercampur dengan air atau tanah yang bukan lagi sifatnya seperti halus gitu, debu. Kalau turab itu tanah yang halus seperti debu, turab. Jadi yang disyaratkan menurut syariat ketika dibasuh dengan 7 kali itu ihdahunna, ya, salah satu aja dari yang 7 itu. Jadi enggak dari 7 itu tanah debunya berapa? 3 atau enggak. Jadi ihdahunna, salah satunya saja dari 7 basuhan itu adalah dengan tanah, ya, turab, tanah debu. Wal afdalu, adapun afdalnya ayyakuna wad'ut turabi fil ghuslatil ula. Gitu. Yang afdal itu menjadikan tanah debu itu fil ghuslatil ula. Ya, dalam basuhan yang pertama. Jadi kalau ada 7 basuhan, mana duluan nih? Ya, air dulu apa tanah dulu? Gitu. Air misalkan 6 kali, ketujuhnya pakai tanah. Tapi wal afdalu ayyakuna wad'ut turabi, yang paling afdal itu keadaan wad'ut turab, ya, meletakkan tanah itu tadi ke tempat najisnya itu fil ghuslatil ula, dalam basuhan yang pertama. Jadi tanah dulu, baru yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu dengan air. Tapi nanti ada urutan, ya. Setelah ini ada urutan kaifiatnya. Ini bicara afdal nih. Itu. Hatta law asabahu rasyasun fi ayyi ghuslatin ba'daha. Ya. Sampai apa? Ketika asabahu, ya, ada padanya si basuhannya itu rasyasun fi ayyi ghuslatin ba'daha. Ya, tinggal ada percikan-percikan dari air itu fi ayyi ghuslatin ba'daha, dengan basuhan sesudahnya. Gitu. Jadi tanah debu dulu baru air. Fayaghsilu ma asabahu bil ma'i duna turabi bi'adadi ma baqiya minal ghusalat. Jadi maka dibasuhlah apa-apa yang tadi sudah terkena dengan tanah debu itu bil ma'i duna turabi, ya, dengan air tanpa dengan tanah lagi, bi'adadi ma baqiya minal ghusalat, dengan jumlah bilangan sisa daripada yang mesti dibasuh oleh barang yang kena najis mughallazah tadi. Ya, jadi kalau 7 baru sekali, ya sisanya 6 kali kan gitu. Lebih boleh nggak? Ada pertanyaan begitu, ya. Jadi pertanyaannya, jikalau najis mughallazah itu ada kewajiban untuk membasuh dengan 7 kali, lebih boleh nggak? Boleh nggak lebih? Boleh. Yang kagak boleh apa? Kurang. Itu. Andai kata udah 7 kali nih, dirasa gitu. Ya, karena nanti bicara najis yang sifatnya kelihatan gitu, ya. Lalu misalkan dia anggap, wah kayaknya belum bersih nih, dilebihin, boleh aja kan gitu. Tapi disyaratkan dengan jumlah yang ganjil gitu, boleh. Yang nggak boleh kurang. Karena kaifiat 7 kali basuhan itu sifatnya apa? Baku. Itu udah baku 7 kali. Gitu.
Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana yang disebutkan juga dalam Safwatuz Zubad, najasatul khinziri mithlul kalbi tugsalu sab'an marratan biturabi. Jadi najis babi sama seperti najis anjing, maka basuhlah, dibasuh dia dengan sab'an, ya, dengan 7 kali. Marratan biturabi, adapun sekali dengan menggunakan tanah debu, ya, tanah debu tuh gitu. Jadi tanah debu, hikmahnya apa ya, pakai tanah kan gitu. Ternyata pas diteliti oleh para ahli, ya, najis yang dari anjing dan babi itu sifatnya mughallazah, bukan hanya dari segi hukumnya saja, tetapi mudaratnya gitu ya. Jadi ternyata air liur anjing itu ketika kita cuci dengan menggunakan sabun, deterjen, antiseptik dan sebagainya, kagak mati tuh apanya, ya, bakterinya yang ada di air liur anjing. Pas diteliti dimasukin tanah debu baru mati kan gitu. Itu belum ditemuin teknologi. Islam udah lebih dulu ngajarin tuh. Itu luar biasa. Ternyata untuk mematikan, ya, bakteri yang ada di air liur anjing itu, matinya pakai apa? Pakai tanah gitu. Ditaruhin sabun sebanyak apapun ternyata nggak mati-mati dia, kuat, kebal. Pakai tanah baru mati. Hikmahnya di situ. Dan ketika dibasuh itu, walidzalika thalathu kaifiyatin, ya. Yang demikian itu ada 3 kaifiyat. Jadi kalau tadi afdolnya katanya tanah debu dulu baru air. Nah sekarang ada 3 kaifiyat sebetulnya. Boleh saja gitu. Yang lempengan mana yang kita pakai? Yang pertama, mazjul ma'i biturabi hatta yatakaddaru. Yang pertama mazjul ma'i. Ngapain? Mencampur. Dicampur tuh. Al-ma'i, mazjul ma'i biturabi. Tanah dicampur pakai air. Hatta yatakaddaru, sampai air itu jadi apa? Keruh. Jadi apa keruh? Butek kan begitu. Ya, ada air yang bersih nih, yang suci, mensucikan. Masukin apa? Tanah debu, campur. Sampai apa tuh? Ya, sampai butek. Lalu apa? Tsumma wad'uhu ala mahalin najasati. Kemudian taruhlah itu air yang tadi udah dicampur tanah debu itu ke tempat kenanya najis. Wahiyal afdalu, ini yang paling afdol. Gitu. Jadi kalau tadi yang paling afdol adalah dengan menggunakan tanah dulu baru ini. Nah, sekarang cara penggunaan tanahnya bagaimana? Ternyata cara penggunaan tanahnya itu dicampur pakai air gitu. Jadi enggak tanah ditaruh di tempat najisnya, tapi apa? Tanahnya itu dicampur dengan air. Mazjul ma'i biturabi, ya, mencampur itu air dengan tanah debu hatta yatakaddaru, sampai dia itu air itu keruh, kelihatan keruh. Tsumma wad'uhu ala mahalin najasati. Lalu diletakkanlah, ditaruhnya itu di tempat yang kena najis. Wahiyal afdolu, inilah yang paling afdol. Nah sekarang pertanyaannya, tanah debunya seapa? Gitu ya. Ya kan tadi disuruhnya campur. Tanah debu seberapa ukurannya ya? Sekira-kira hatta yatakaddaru, kira-kira itu air udah apa? Keruh, butek karena sebab apanya? Tanah debunya, maka udah cukup. Gitu. Ya seukurannya aja dah, sekira-kira kan gitu. Itu yang paling afdol. Jadi begitu. Basuhannya seperti itu. Lalu yang kedua, wad'ut turabi ala mahalin najasati. Nah, tsumma sabbul ma'i fawqahu. Nah, ini yang kedua, wad'ut turab. Ya memang debu duluan itu lebih afdol. Bagaimana caranya? Pak, ini pakai tanah debu. Taruh dulu tuh tanah debu di tempat najisnya. Ala mahalin najasa. Tsumma sabbul ma'i, baru disiram pakai air fauqahu, setelah tadi tanah debu itu udah kena tempat najisnya. Berarti dianggap itu basuhan yang mana? Pertama tuh tanah debu. Nah, itu basuhan pertama.
Lalu sobbul ma'i, menggunakan air, disiram pakai air. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya 6. Kan tadi udah pertama ya. Jadi kalau misalkan itu disiram pakai air, air yang mana? Udah pasti air yang baru. Kan gitu. Misalkan ini tanah debu taruh di tempat najis. Ini air kita siramin ke najisnya. Lalu air itu tertampung. Yang tertampung tadi kita ambil lagi, bakal nyiram lagi. Lah jangan. Pakai air yang baru tuh. Air yang baru. Kan ini kan bicara najis. Izalatun najasah masuk dalam kategori toharo, bersuci, bersihin tuh. Izalatun najasah, jadi menghilangkan najis. Jadi kalau menghilangkan najis pakai air yang sifatnya suci, mensucikan. Air yang mutlak nggak bisa, air yang mustakmal dipakai untuk membasuh najis itu. Wathal itu yang ketiga, sobbul ma'i ala makanin najasati summa wad'u turabi fawqahu. Ya, yang ketiga ini urutannya apa? Air dulu. Ya, sobbul ma' ala makanin najasah, ke tempat najis disiramin air. Udah disiramin air, summa wad'u turab fauqahu, baru ditaruhin tanah debu itu fauqahu, di atasnya. Ya, boleh seperti itu, tapi urutannya memang yang paling afdol tanah sama airnya itu dicampur tuh. Ya, jadi basuhnya pakai air, tapi air yang sudah bercampur dengan tanah gitu. Itu paling afdol. Nah, itulah najis yang mughallazah. Najis mughallazah, cara menghilangkannya seperti itu. Lalu kalau najis mughallazah cara membasuhnya tidak seperti itu, bagaimana? Ya tidak sesuai dengan kaifiat menghilangkan najis mughallazah. Berarti najisnya masih ada nggak? Ada, kan gitu. Jadi kalau cara membersihkannya tidak sesuai dengan kaifiatnya, maka sudah dipastikan itu najis masih tetap ada. Ats-tsaniyatu, adapun yang kedua, an-najasatul mukhaffafatu, yaitu najis yang mukhaffafah, ringan ya. Khafif itu kan ringan. Ya, najis yang sifatnya ringan, mukhaffafah. Sababut tasmiyati bil mukhaffafati, adapun sebabnya ini dikasih nama dengan najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Jadi di sini menyebutnya berat dulu, lalu ringan, baru pertengahan gitu. Urutannya begitu kalau di sini. Jadi sebut mana duluan boleh aja, yang penting sesuai dengan kaifiatnya. Jadi dikasih nama najis yang mukhaffafah li'anna syari'a, karena sesungguhnya syariat khaffafa fi hukmiha, ya menganggap ringan apanya? Dari segi hukumnya itu najis. Wahiyallati tatawaffaru fiha arba'atu syurutin, jadilah dia najis yang mukhaffafah kalau dia ngapain? Tatawaffaru fiha arba'atu syurutin, ada padanya meliputi daripada 4 syarat. Jadi nggak ada kalau najis mukhaffafah itu kalau tidak ada syarat ya daripada 4 syarat ini, maka ya dia bukan termasuk najis yang mukhaffafah. Jadi mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Apa syaratnya? Yang pertama, ayyakuna baulan, bahwasanya hal keadaan najisnya itu adalah najis yang dari apa? Baul, kencing, bukan yang lain itu. Kencing, pokoknya urusannya kencingnya. Jangan sampai bercampur dengan yang lain. Ya, jadi kencing tok aja udah. Wathani ayyakuna min sobiyin. Sobi, ada sobi, ada sobiyatin, gitu ya. Kalau sobi berarti apa? Bayi laki-laki. Ya, kalau sobiyah berarti bayi perempuan. Gitu. Jadi disebutnya di sini baulus sobi, bukan baulus sobiyah. Ya, kencing anak laki-laki, bukan kencing anak perempuan itu. Jadi makanya di sini disebutkan kenapa kencing anak laki dengan kencing anak perempuan itu berbeda.
Ada yang menyebutkan di sini li'anna asla khalaqahu min ma'in watinin. Itu Sayyidina Adam. Ya, Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari air dan tanah. Wa aslu khalqiha min lahmin wa dabin. Adapun asal diciptakannya Siti Hawa itu dari apa? Dari daging dan darah. Strukturnya udah berbeda. Kalau Nabi Adam tercipta dari tanah dan tapi kalau Siti Hawa kan terciptanya dari apa? Dari apanya? Udah ada unsur daging dan tanah. Itu sebagian ulama menyebutkan begitu. Makanya kenapa kencing laki-laki sama kencing perempuan beda? Ya, kenapa kencing anak laki-laki itu khafif, ringan, sedangkan kencing anak perempuan tidak termasuk dalam kategori khafif, tapi mutawasid kan gitu. Karena dari segi penciptaannya, sebagian ulama menyebutkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah dan air, tapi kalau Siti Hawa diciptakan dari daging dan darah, ya, dari unsur Nabi Adamnya gitu. Dan juga ada yang menyebutkan bahwasanya kalau anak laki-laki itu li'anna bulughahu bima'in tahirin. Iya. Kalau orang anak laki mani doang tuh. Tapi kalau perempuan wa bulughaha min ma'in najisin. Apa? Damul haid. Gitu ya. Kalau orang laki keluarnya apa? Mani ketika dia balignya. Anak laki kategori balignya kalau dia ngapain? Mimpi jima sampai keluar mani. Mani itu suci, bukan najis. Tapi kalau anak perempuan ketika dia akil balik ditandai dengan haid. Haid itu apa? Darah. Darah itu najis. Makanya ketika yang keluar dari kemaluannya perempuan itu air kencing, sama-sama kencing, tetapi air kencing perempuan berbeda kategorinya, enggak masuk dalam kategori najis yang mukhaffafa. Ayyakuna min sobiyin. Jadi hal keadaan syarat yang pertama tadi adalah kencing, dan juga kencingnya dari mana? Min sobiyin, dari anak laki-laki, min sobiyin. Itu emang beda tuh, baunya beda, dan juga apanya? Lihatin kalau ada pakaian kena kencing anak laki-laki sama kena kencing anak perempuan beda. Kalau kena kencing anak perempuan itu pakaian cepet lapuk. Coba, emang begitu emang. Cepet buat nepok. Nah, gitu. Jadi emang ada penelitian kencing orang perempuan itu agak keras ya, kandungannya berbeda. Itu agak keras itu. Enggak, jangan diminum, mabuk keras. Gitu. Itu ya, ayyakuna min sobiyin itu. Jadi dari anak laki-laki. Lalu syarat yang ketiga, alla yablugha as-sabiyyu haulaini ay sanataini. Jadi tidaklah si anak itu sampai kepada usianya haulaini. Berapa? 2 tahun ya. Sanataini, haulaini ay sanataini. 2 tahun tuh. Jadi kalau syarat najis yang mukhaffafa itu adalah air kencing, lalu air kencingnya juga dari anak laki-laki, dan anak laki-lakinya itu belum 2 tahun. Apakah itu doang syaratnya? Tambah satu lagi, apa? Alla yut'ama ghairal labani litaghadhi. Jadi tidaklah dia belum makan, dikonsumsi selain, tidaklah ada yang dimakan sama dia selain daripada air susu ibunya, litaghadhi, untuk memenuhi gizinya. Jadi kalau ada misalkan kencingnya kencing anak laki-laki, tapi dia anak lakinya itu udah bukan lagi makan konsumsinya bukan lagi air susu ibunya, udah konsumsi yang lain, udah nggak bisa, nggak masuk dia dalam kategori najis yang mukhaffafa. Jadi fa idzahtalla, nah di situ fa idzahtalla syartun min hadhihi syuruti fa najasatuhu mutawassithah. Jikalau gugur satu aja syarat dari 4 syarat ini,
maka dia masuknya najisnya bukan najis mukhaffafah, tapi najisnya najis mutawassithah gitu. Jadi 4 syarat ini masih ada. Kalau syaratnya cuma 3 ya nggak jadi gitu. Jadi kencing anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan juga belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Ketika dia udah konsumsi bukan hanya air susu ibunya, udah dicampur misalkan sama susu sapi itu atau susu yang lainnya, susu formula, maka jadilah gugur tuh. Jadi fa idzahtalla gitu. Ikhtalla itu artinya gugur. Syartun min hadhihi syurut, syarat daripada syarat-syarat yang 4 ini, maka dia nggak masuk dalam najis yang mukhaffafah. Najis mukhaffafah tuh kalau disebutnya air kencing anak laki-laki, ya kalau nggak ada syarat yang ketiga sama yang keempat, ya air kencing kita jadi kayak mukhaffafah kan begitu ya. Wah, kita meringan ini lah, ringan bagaimana? Makan jengkol, pete, gitu. Bukan hanya dari segi zatnya, tetapi baunya juga 17 setan. Jadi nggak masuk tuh. Nah sekarang kalau emang itu memenuhi syarat yang 4 ini, maka dia termasuk najis mukhaffafah. Lalu bagaimana cara ngebersihin, ya, menghilangkan najis yang mukhaffafah ini? Kaifiyatu izalatiha, adapun tata cara untuk menghilangkan najis yang mukhaffafah, tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha wa ulsafiha. Ya, kira-kira nih bagaimana caranya dia menghilangkan najis yang mukhaffafah? Tathuru, disucikan dia dengan birosyil ma. Rasya ya rusyu itu artinya mercikkan air gitu, nyipratin air. Alaiha, di atas najis itu, ma'al ghalabah. Ma'al ghalabah di sini maksudnya bi ayyakunal ma'u aktsaru minal bauli. Sekira-kira kalau air kencingnya itu cuman beberapa titik gitu. Nah, percikan airnya bagaimana? Kira-kira percikan airnya itu lebih banyak daripada kencingnya. Jadi nggak mesti apa? Nggak mesti ngalir tuh airnya. Jadi kata-katanya tadi rosya ya rusyu itu dicipratin. Beda dengan nanti dengan jariyanul ma'i, dengan mengalirkan airnya nggak dialirin. Jadi kalau najisnya najis mukhaffafah, nggak mesti diapain? Disiram. Nggak mesti disebyok. Cukup dengan apa? Rasya ya rusyu, dengan nyipratin air. Tapi dengan syarat ma'al ghalabah. Maksud ma'al ghalabah di sini adalah bi ayyakunal ma'u aktsara minal bauli. Sekira-kira airnya itu lebih banyak daripada kencingnya. Itu. Wa izalati ainiha wa awsafiha, ya, sekira-kira juga dengan menghilangkan ain zahirnya itu najis, wa awsafiha, dan juga sifatnya itu najis. Ya, nanti bisa diukur aja kira-kira. Tapi rasa-rasanya kita langka juga nemuin najis yang mukhaffafah kan gitu. Kadang-kadang anak kecil baru lahir aja bukan ASI doang dikasihnya apa? Udah susu formula juga kan begitu dikasih. Kan gitu. Ya anak belum umur 2 tahun kan gitu ya kategorinya. Memang kalau Islam mah sebetulnya ngajarinnya apik gitu ya. Gitu. Kenapa sih anak itu disapinya selama 2 tahun? Ya karena memang tadi disebutnya tadi dengan kata-kata litaghadzi, ya, sebetulnya kebutuhan gizinya si anak itu sudah memadai dengan air susu ibunya kan gitu. Ya kadang-kadang anak baru setahun dikasih nasi padang kan gitu. 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 Itu susu ibunya cukup. Irman ya. Jadi wala yushtaratu as-sailanu lil ma'i. Jadi najis yang mukhaffafah itu tidak disyaratkan untuk as-sailanu, untuk mengalirkan air di atasnya, nggak mesti. Jadi cukup dengan apa? Rasya ya rusyu tadi, bi rasyil ma'i, cukup dengan dipercikan aja. Yang penting ma'al ghalabah,
Jadi maksud ma'al ghalabah tadi bi ayyakuna al-ma'u aktsaru minal bauli. Jadi sekira-kira airnya itu lebih banyak daripada ya, jumlah najisnya. Dikira-kira aja dah. Tuh. Dipercikin air. Itu najis yang mukhaffafah. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana yang disebutkan juga dalam Safwatiz Zubad, wa baulu tiflin ghayra darrin ma akal yakfihi rasyun in yusib kullal mahal. Nah, jadi kencingnya tiflun itu kan anak kecil ya. Wa baulu tiflin ya, tiflun. Wah, kalau kita ada makanya Raudatul Atfal itu kan apa tuh? Jamak dari kata tiflu itu atfal berarti apa? Anak-anak gitu. Raudatul Atfal berarti taman kanak-kanak, teko gitu ya. Teko atau TK? Wa baulu tiflin ghairu darin ma'akal ya, sekira-kira kencing anak laki ya yang belum makan daripada apa yang dasar air susu ibunya. Yakfihi rasyun in yusib kullal mahal, cukuplah baginya untuk menghilangkan najis itu rasyun, diapain? Dicipratin air, in yusib kullal mahal, yang mengenai daripada tempat najisnya, sekira-kira lebih banyak air daripada najisnya. Tuh. Jadi kalau celana kita kena apa? Kencing. Gitu. Lagi ngencing kena celana kita tuh. Lalu dipercikin air aja katanya. Lah itu mah kencing bayi lah, kalau kencing kita mah kagak bisa gitu. Nah, Agus lagi ngencing. Ya celananya kena air kencing tuh najis. Ya tahu tuh, setitik doang padahal. Dicipratin air mah jangan. Nggak bisa kalau itu mah. Kalau kencing bocah bisa begitu. Kalau itu harus diapain? Tadi sebutnya sailanul mai. Jadi ngalirin itu dengan air yang mengalir sampai hilang apanya? Ya, zatnya daripada si najis itu tadi. Itu. Oh, dulu kan ada juga gitu yang menyatakan itu air kena celana kena kencing sedikit doang. Dicipratin air dikit, cipratin aja katanya itu juga hilang lah. Emang lu bayi kan begitu. Kalau dia bayi belum makan apa-apa kan begitu. Jadi mah apa juga udah digares sama dia lah. Bisa nggak masuknya najis yang mutawassito gitu. Ats-tsalitsatu, adapun yang ketiga, an-najasatul mutawassitatu ya. Yang ketiga adalah najis yang pertengahan, mutawassito pertengahan tuh. Dikata berat kagak, dikata ringan juga kagak, pertengahan di antara berat dan ringan. Wahiya sairun najasati, dia adalah yang termasuk di dalam najis mutawassitoh, seluruh najis selain daripada najis mughaladzah dan selain daripada najis mukhaffafah, itu semuanya adalah najis mutawassitoh. Jadi kalau najis mughaladzah anjing dan babi, mukhaffafah adalah kencing bayi tadi dengan 4 syarat. Selain itu kalau ketemu najis itu najis mutawassitoh. Sababut tasmiyati bil mutawassitati, adapun sebab dikasih nama ini najis yang mutawassitoh, li anna syari'a tawassata fi hukmiha, dikasih nama najis mutawassitoh karena sesungguhnya syariat memandang bahwasanya dia adanya di pertengahan dalam segi hukumnya. Wa tanqasimu hadhihin najasatu ila qismaini. Ya, nanti kalau bicara najis yang mutawassitoh dibagi lagi nih, najis yang mutawassitoh itu kepada 2 bagian. Apa yang pertama? Najasatun hukmiyatun, najis hukmiyah. Wa hiya allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha. Yang dikata najis hukmiyah adalah najis yang kagak ada rupanya, najis yang kagak ada baunya dan kagak ada rasa baginya, bagi si najis itu. Seperti apa?
kabauli jaffin, seperti air kencing yang sudah kering. Ya, kita tahu tuh itu apa? Kain misalnya gitu. Itu kena apa? Kena najis, kita tahu kena. Lempengannya juga kita tahu dah, lempengan itu ditandain. Kalau kain ada kembangnya itu, lempengan kembang itu kena najis. Tapi jaffin, lalu keringlah dia. Pas sudah kering, dicium. Kemarin kena najis, ini kena kencing, tapi kok dicium kagak bau. Dilihat kagak ada bekas-bekasnya. Dirasa, gimana rasanya? Dijilat itu. Gimana rasa najis? Kita belum tahu rasa najis kalau belum nyobain. Makanya cobain dulu, nanti jadi tahu rasa najis. Sekira-kira 3 itu ya, rupa, bau, dan rasa. Kalau ada najis yang ketika itu nggak ada rasa, nggak ada bau, dan nggak ada rupanya, maka itu disebut sebagai najis hukmiyah. Padahal kita tahu kalau itu memang betul-betul kena najis hukmiyah. Sababut tasmiyati bil hukmiyati, sebab kenapa dikasih nama najis hukmiyah, li annana hakamna alal mahalli binajasatihi biduni wujudi sifatin min sifatiha. Karena sesungguhnya menghukumkan ya, kami ini menghukumkan dari segi hukum alal mahalli, terhadap tempat yang kena najis itu binajasatihi, emang benar-benar itu kena najis, tapi biduni wujudi sifatin, tanpa adanya wujud daripada sifat itu najis, min sifatiha apa? Al-launu awir rihu, al-launi ya, min sifatiha al-launi awir rihi awit ta'mi. Jadi ketika ada najis, kita tahu itu memang betul-betul kena najis, tetapi sifat-sifatnya, wujud daripada sifat itu najis nggak ada tuh. Rasanya kagak, baunya kagak, itu rupanya juga kagak. Tapi itu kategorinya tetap najis. Disebutnya najis hukmiyah. Dari segi hukum tetap dia terhukum najis. Jadi kalau dipakai sholat boleh nggak? Kagak boleh. Walaupun kagak ada rasa, nggak ada bau, dan nggak ada rupanya. Itu najisnya najis hukmiyah namanya. Itu. Bagaimana cara ngilanginnya? Najis yang hukmiyah, kan nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada rupa, tapi kita tahu itu kena najis. Kaifiyatu izalatiha, adapun kaifiat menghilangkannya adalah tathuru bijaryanil ma'i 'alaiha, cukup dengan mengalirkan air di atasnya, cukup. Nggak usah dicari-cari rasa, bau, dan rupanya, memang kagak ada, siramin aja air dengan air yang mengalir, udah jadi cukup. Itu jadi kaifiyatu izalatiha tathuru bijaryanil ma'i 'alaiha. Wathani, adapun yang kedua, najasatun ainiyatun, najis yang ainiyah, ya kan asal kata dari ainun ya. Ain itu mata, berarti najis yang kelihatan. Wahiyallati laha launun aw rihun aw ta'mun. Jadi najis yang ainiyah itu adalah najis yang ada padanya apa? Launun, rupanya. Laun itu kan warna gitu ya, rupanya maksudnya. Aw rihun atau baunya, aw ta'mun atau rasanya gitu. Jadi disebut juga di sini najis ainiyah itu, sebagian ulama menyebutkan al-ainiyah itu hiya matudraku bihissin aw nazarin aw dzauqin aw syamin. Ini dikatakan najis ainiyah adalah apa-apa yang bisa dijangkau lewat panca indera, ya, atau dengan pandangan, au nazarin, au dzauqin atau rasa, au syamin atau bau. Itu. Jadi kalau misalkan ada najis yang apa namanya, rasa, bau atau rupanya salah satu, ya. Jadi nggak mesti tiga-tiganya nih, salah satu saja dari rasa, bau atau rupanya, maka termasuk dia najisnya najis ainiyah. Itu contoh begini, itu kita tahu itu kena najis, kita lihat warnanya kagak, rasanya juga kagak, tapi kita cium bau najis, tetap itu kategorinya najis apa? Ainiyah, karena masih ada masih ada baunya udah nggak ada, cuma apa?
warnanya ada, ya berarti kalau berwarna itu warna najis, maka terhukumlah dia warna najisnya najis ainnya. Sababut tasmiyati bil ainiyati, adapun sebab ini najis dikasih nama najis ainiyah, libaqoi ainin najasati fiha, karena masih adanya apa? Ainin najasati fiha, wujud daripada najis itu sendiri. Wakila li'annaha qad tura bil aini, disebut najis ainiyah karena najis itu bisa dilihat dengan mata, itu dengan pandangan zahir, maka disebutnya najis ainiyah. Adapun cara menghilangkannya, kaifiyatu izalatiha, menghilangkan najis yang ainiyah, ghusluha, cuci, ya. Jadi kalau tadi najis yang hukumnya kan cukup diapain? Alirin air. Tapi kalau najis yang ainiyah, ghusluha, cuci bil ma'i hatta tazula awsafuha, sampai betul-betul hilang apanya? Sifat-sifatnya apa? Al-launu war-rihu wat-ta'mu. Jadi hilang rasa, bau dan rupanya. Nah, bahkan di sini disebutkan wa yusannu, disunahkan asrut thawbi ba'da izalatil awsafi khurujan min khilafi man aujabahu. Jadi disunahkan untuk diapain? Diperes tuh. Jadi ketika bighaslatin, ya gitu, dengan dicuci, ya ghuslu habil ma'i, dibasuh dengan air, diperes juga tuh. Dibasuh, diperes, basuh lagi, peres, basuh lagi, peres. Itu. Yang penting sampai betul-betul hilang apanya? Sifat-sifatnya ini. Rasa, bau dan rupa. Fa idza zalatin najasatu bi ghuslatin wahidatin kafat. Jikalau najis itu hilang, gitu ya. Di sini disebut fa idza zalatin najasatu. Jikalau najis itu hilang bi ghuslatin wahidatin, dengan satu kali cuci, kafat, maka cukuplah. Andai kata ini ada najis yang sifatnya ainiyah, lalu kita basuh dengan air, kita cuci sekali doang, ternyata rasanya nggak ada, baunya juga kagak ada, rupanya juga udah nggak ada, kafat, maka cukuplah, boleh. Tapi wa yusannu ziyadatu tsaniyatin wa tsalitsatin, tetap walaupun sekali basuh najis itu udah hilang, basuhan kedua dan ketiga menjadi sunnah. Ini airnya kagak lagi, timbang cukup sekali doang, ya udah cukup, karena emang sifatnya udah hilang gitu. Tapi walaupun sifatnya udah hilang, airnya masih ada, disunahkan untuk menambahkan dengan 2 dan sampai ke 3 kali. Wa idza lam tazulin najasatu bi ghuslatin wahidatin, jikalau tidak hilang itu najis dengan sekali basuhan, wajib ziyadatul ghuslati tsani, wajib. Ini wajib ya. Jadi basuhan yang kedua jadi apa? Jadi wajib. Tapi kalau wa idza lam tazulin najasatu bi ghuslatin wahidah, kalau najis itu kagak hilang dengan sekali basuh, maka wajib ziyadatul ghuslati tsaniyah. Jadi hukumnya basuhan yang kedua jadi wajib. Wajib, hukumnya wajib. Wa idza lam tazul, kalau kagak hilang juga, wajib ziyadatul ghuslati tsalitsah, maka basuhan yang ketiga jadi wajib. Padahal kalau dalam kategori yang pertama kan basuhan kedua dan ketiga sunnah. Tapi kalau ini nggak hilang nih, cuci sekali masih apa? Bau kan gitu, masih bau najis. Karena yang harus dihilangkan apanya? Kan 3 itu tadi, rasa, bau dan rupa. Kagak hilang nih basuhan pertama. Ya kedua jadi wajib tuh. Kedua nggak hilang juga, ketiga juga jadi wajib. Ziyadatul ghuslatil tsalitsati. Fa idza lam tazul bi thalathi ghuslatin, jikalau enggak hilang juga dengan 3 kali basuhan, ma'al isti'anati binahwi sabun, maka ma'al isti'anah, dibantu dengan apa? Binahwi sabun, dengan sabun. Patusamma hadhil halatu halatat ta'assur, dikasih nama hal keadaan yang seperti ini, hal yang apa? Ta'assur, yang apa? Sulit gitu. Jadi ada najis yang sulit untuk dihilangkan. Tapi kadang-kadang kita
basuhan pakai sabun bukan terakhir, justru dia mah di awal. Boleh nggak? Boleh saja. Karena ihtiyatnya pengen apa? Biar cepet-cepet najis itu hilang. Ya, kadang-kadang yang udah pakai sabun juga ada yang kagak hilang tuh. Gitu. Kalau misalkan kotoran ya kotoran ketika kena baju, ya baju bayi misalnya, atau baju kita kena juga itu kuning-kuning misalnya gitu. Baunya sih udah nggak ada, tapi warnanya masih ada. Berarti apa? Masih ada najisnya. Karena hakikatnya 3 sifat tadi itu mesti apa? Mesti hilang. Kalau belum hilang berarti najisnya masih ada gitu. Jadi ada basuhan yang sifatnya wajib, ada basuhan sunnah. Tapi kalau misalkan kategorinya nggak hilang juga, basuhan kedua dan ketiga, tetap dia jadi basuhan yang wajib. Nah, fatusamma hadhil halatu, dikasih nama hal keadaan yang seperti ini halata ta'assur namanya, hal keadaan yang sulit itu. Maka perlu ada apa? Tindakan yang lebih daripada biasanya. Biasanya yang sekali aja udah hilang, ini belum ya, berarti kedua, ketiga jadi wajib. Sampai apa? Sampai betul-betul bersih. Itu ihtiyat seperti itu. Al-hukmu fi halati ta'assuri nanzuru al-awwalu in baqiya al-launa faqad awrih faqad ya hakamna bi taharatil mahalli wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sepetan mata ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang belum jelas bicara tentang najis? Mau nanya najis yang bergolazo yang tadi pertama kan sama tanah. Untuk basuhan pertama tanah. Nah, untuk basuhan selanjutnya kan pakai air. Itu kan harus disiram gitu. Atau kalau misalkan adanya keran doang gitu, kita boleh, tapi iya boleh. Tapi harus ada apa namanya? Ada jedanya. Gitu, ini sekali, jadi 2 kali, ya 3 kali. Nah, kalau dikucurin terus kan nggak ketahuan, kan gitu. Ya kan kayak orang apa namanya? Kayak orang wudu kan. Gitu, kalau wudu ini sekali. Kalau bisa dia basuh begini, ini berapa kali sih? Nah gitu, nggak ketahuan. Jadi ada jedanya. Kalau misalkan dia pakai apa basuhnya bukan pakai gayung kan gitu, pakai water grojok, nah gitu. Ya, harus ada jedanya biar ketahuan itu berapa kali, 2, 3, nah gitu. Soalnya seperti itu. Itu keadaannya kering atau basah sama? Sama kan gitu. Kalau misalkan kita kena najis mughalazah, ya, misalnya liur anjing. Ketika kita mau bersihin, tahu udah apa tuh? Udah kering misalkan, itu udah jafun, udah kering. Sedangkan di situ kita tahu tadi emang kena najis mughalazah. Lalu cara membersihkannya bagaimana? Sama. Karena kategorinya adalah kalau bicara tentang najis yang mughalazah, tadi tidak disifati seperti najis yang mutawasito. Kalau najis mutawasito kan ada apa? Ada bicara apa? Ada hukmiyah, ada ainiyah. Tapi kalau bicara najis mughalazah, enggak bicara hukmiyah atau ainiyah. Hakikatnya dia adalah mughalazah, walaupun itu dia basah atau sudah kering, tetap kategorinya mughalazah. Dan basuhannya pun sama, yaitu dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah debu. Itu turab tuh. Jadi kalau ditanya sekarang turab itu yang bagaimana? Ya, ulama memberikan penjelasan turab itu tanah yang apa? Tanah debu. Itu tanah debu. Seperti apa? Orang tayamum pakai apa? Turab, pakai tanah debu yang halus. Fihi gubar. Gubar itu apa? Tanah debu itu kalau dikata gubar itu kalau kita ambil lalu bakal nimpah orang gak nyampe. Jadi apa tuh? Bus begitu. Nah, itu turab gitu. Kalau misalkan ini saya kena najis ini, mughalazah, terus kan bersihnya pakai tanah katanya. Kan gitu. Ini dia ngambil kendi. Ini kan tanah juga ini kan katanya. Anjir, bukan itu kan gitu. Jadi tanah debu gitu. Fihi gubar. Kalau nanti dalam bab tayamum ya memang masih gubar, masih halus. Kan karena akan diusapin ke muka kan gitu. Gitu ya. Jadi
sama ada itu basah atau kering, karena kategorinya dia kena najis yang mughalladhah, maka cara menghilangkannya itu sama gitu. Itu ya. Cukup? Ada lagi? Enggak ada ya. Di najis mutawasit itu kan kayaknya lebih berdekatan dengan kita sehari-hari kita. Terus ini kan kebanyakan di najis mutawasit itu harus dialirin air semuanya. Kalau misalkan nggak ada air itu apakah ada alternatifnya atau enggak? Bicara tentang najis yang sifatnya mutawasito, nanti di dalam cara membersihkannya kan wajib hukumnya itu dialirin air. Kalau misalkan nggak ada air, bagaimana? Dibolehkan nggak itu dipakai dia sholat dengan membawa najis dalam keadaan yang darurat? Boleh nggak? Boleh. Kalau keadaan darurat emang kagak ada airnya, kan gitu. Jadi ad-daruratu tubihul mahdhurat, kan gitu. Sesuatu yang darurat itu bisa jadi akan membolehkan hal-hal yang sifatnya mahdhurat, sesuatu yang bisa jadi awalnya dilarang, kan begitu, nggak boleh, tapi gara-gara darurat jadi boleh kalau memang betul-betul darurat, kan gitu. Nggak ada air, benar-benar nggak ada, kan gitu. Sedangkan ini di pakaian kita karena najis, ini kita nyari air bakal ngebasuh kagak ada, sedangkan pakaian kagak ada lagi, memang itu doang, nggak ada yang lain. Sedangkan dia udah masuk waktu sholat, ya pakai sholat dengan membawa najis. Itu dibolehkan. Ada lagi? Cukup ya, kalau nggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala.